Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa kajian singkat pada Jumat dari channel Masjid Baitur Ridwan, yang insyaallah kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah dengan segala keterbatasan yang kita rasakan, kekurangan yang mungkin kita rasakan, tapi masih begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk jika siang ini kita masih mampu merasakan nikmatnya makan siang, masih mampu merasakan nikmatnya bernafas. Itu merupakan bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita akan membahas salah satu topik berkaitan dengan salah satu sifat yang baik yang dimiliki hanya oleh orang-orang bertakwa. Sampai disebutkan sifat ini hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Apa itu? Sabar. Bersabarlah, karena dengan kesabaran pasti berakhir indah. Berapa banyak kita saksikan dalam perjalanan hidup seseorang, terlebih para nabi-nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentu tidak lepas dari yang namanya ujian hidup. Sabar melekat pada ujian, sabar melekat pada cobaan, sabar melekat kepada hal yang tidak enak sekalipun, tapi ujung daripada kesabaran pasti berakhir indah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita dari berbagai macam bentuk kesabaran. Allah Subhanahu wa taala akan uji kita semua. Wala nabluwannakum bisyai'in. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dan sungguh kami akan uji kalian wahai manusia bisyai'in, dengan sesuatu bisa dikatakan qalil, sedikit. Ini ujian sedikit yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa sedikit? Apa? Minal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta-harta, wal anfus, berkurangnya jiwa dengan kematian dan segala macam, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengenal kalimat ini dengan sebuah kalimat bernama istirja', bahwa orang yang bersabar itu mengembalikan segala urusan itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah, maka segala permasalahan pun kita kembalikan kepada Allah. Contoh, ada orang-orang yang juga diberikan karakter apa? Wal'afina 'anil nas, orang yang mudah memaafkan orang lain. Dia penuh dengan kesabaran sehingga tidak menyimpan dendam. Dan dengan orang-orang yang seperti ini bukan berarti dia kalah. Mengalah bukan berarti kalah. Dia memaafkan bukan berarti dia rendah, tapi justru dia bersabar, tidak menyimpan dendam, selesai. Tidak ada satupun yang dia simpan. Berbeda dengan orang yang tidak mau memaafkan, dia akan selalu menyimpan luka dalam hatinya, ketidakpuasan dalam hatinya, sehingga dia akan terus membawa suasana yang tidak nyaman dalam hatinya. Para pemirsa kasibat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk problematika yang ada dalam hidup kita, keadaan hidup kita, bisa jadikan itu sebagai hal di mana kita diuji dengan kesabaran. Ada kalanya seseorang diuji dengan sesuatu yang tidak enak, dan kebalikannya. Ada orang yang diuji dengan segala macam kemewahan hidup, dan keduanya membutuhkan kesabaran. Sebagai contoh, ada orang yang diberikan kenikmatan hidup yang luar biasa, kemewahan yang tiada taranya. Kalau dia tidak bisa bersabar,
maka dia gunakan harta-harta tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang-orang yang mungkin diberikan keterbatasan sesuatu oleh Allah, ketika dia tidak mampu bersabar, dia hanya akan terus mengeluh dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kunci dalam sebuah sikap ini adalah bersabarlah, karena dengan kesabaran semua pasti berakhir indah. Tidak ada sesuatu yang kita rasakan tanpa kesabaran, ya, yang akan berakhir sebagaimana orang menggunakan kesabaran. Dalam beribadah pun kita diminta untuk bersabar. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan perintahkan cara bersabar terhadapnya. Ibadah pun membutuhkan kesabaran. Betapa banyak orang yang tidak mampu untuk merelakan waktunya digunakan sedikit saja. Dia tidak mampu menahan sedikit kesabarannya. Dia gunakan sepenuh waktunya hanya untuk bekerja, aktivitas lainnya, dan melupakan kewajiban yang Allah berikan kepadanya melalui ibadah. Kenapa? Karena tidak sabar. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohonkan kepada Allah melalui sebuah doa yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, kokohkan kami dengan kesabaran. Karena sering kita mendengar, saya sabar, tapi ingat sabar itu ada batasnya katanya. Padahal kalau kita memahami ayat ini, berarti pada hakikatnya kesabaran itu tidak ada batasnya. Ketika dia sudah selesai pada batasan tertentu dan dia keluar dari kesabaran, pada hakikatnya dia dalam keadaan tidak sabar. Pernahkah Rasulullah marah? Jelas pernah. Tahun 4 Hijriah, peristiwa Ar-Raj'i, peristiwa Bi'r Ma'unah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhianati, lalu muncullah sebuah ajaran dari beliau bernama qunut nazilah. Itu bukan berarti beliau tidak sabar sehingga mendoakan laknat kepada 4 suku pada waktu itu. Ya, salah satunya suku Ra'il, Dzikwan, ya, Usayyah. Ya, itu bukan berarti beliau tidak sabar. Tapi justru karena selama ini beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menahan dengan penuh kekuatannya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia paham bahwa ketika pada dasarnya dia tidak mampu lagi menahan kesabaran, ya Allah, kokohkan kesabaranku. Kalaupun aku tidak mampu membawa ini, ya Allah, aku kembalikan kepada Engkau. Maka agar kita terus memiliki hati yang lapang, hati yang luas, dan dipenuhi dengan kesabaran. Sabar dalam arti dia, sabar dalam arti cahaya yang penuh dengan membakar, arti membakar segala keburukan yang ada dalam diri kita, sehingga kita mampu melepaskannya menjadi sebuah kesabaran. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan hidup kita penuh dengan kesabaran, dan dengan kesabaran itu Allah jadikan hidup kita indah dan berakhir dengan sebuah doa, sebuah pujian, sebuah sambutan yang nantinya diterima oleh orang-orang yang berada di akhirat nanti karena kesabarannya, dengan sebuah kalimat dari para malaikat, salamun alaikum bima sabartum, selamat kesejahteraan bagi kalian, bima sabartum, dikarenakan kesabaran kalian, fa ni'ma uqbad dar, dan inilah hasil terbaik bagi orang-orang yang mendapatkannya, yakni surga jannatun na'im. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang memiliki keluasan hati dan penuh kesabaran, dan Allah jadikan sabar sebagai tameng yang senantiasa menghiasi diri kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.